Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok microcontroller akan membuat suatu rangkaian yang dimana kami menggunakan aplikasi yaitu Proteus dan Codevision. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rivaldi, Stambuk F551 19067 dan rekan saya. Saya Ayu Anita, Stambuk F551 19068. Saya Maria Manopo, Stambuk F551 19042. Dan saya Isnani Mutia, Stambuk F551 19048. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke penjelasannya. Saya akan menjelaskan Proteus. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB. Sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Codevision. Codevision adalah sebuah compiler C yang telah dilengkapi dengan fasilitas Integrated Development Environment atau IDE dan didesain agar dapat menghasilkan kode program secara otomatis untuk microcontroller Atmel. Saya akan menjelaskan komponen yang akan digunakan dalam pembuatan sensor suhu. Pertama, ada Atmega 16. Microcontroller ini menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan memori program dari memori data, baik bus alamat maupun bus data, sehingga pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan. Secara garis besar, microcontroller Atmega 16 terdiri dari 1. Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 Mbps pada frekuensi 16 MHz. 2. Memiliki kapasitas flash memory 16 KB, EEPROM 512 byte, dan SRAM 1 KB. 3. Saluran I/O 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D. 4. CPU yang terdiri dari 32 buah register. 5. User interupsi internal dan eksternal. 6. Port antarmuka SPI dan port USART sebagai komunikasi serial. 7. Fitur periferal. Fitur yang dimiliki oleh Atmega 16 yaitu kinerja tinggi, rendah daya AFR, Advanced RISC Architecture, dan ketahanan tinggi segmen memori non-volatil. Adapun fungsi dari masing-masing pin Atmega 16 yaitu sebagai berikut. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya. GND merupakan pin ground. Port A merupakan pin input atau output dua arah dan pin masukan ADC. Port B merupakan pin input atau output dari arah dan pin fungsi khusus. Port C merupakan pin input atau output dua arah dan pin fungsi khusus. Port D merupakan pin input atau output dua arah dan pin fungsi khusus. Reset merupakan pin yang digunakan untuk mereset microcontroller. Extal 1 dan Extal 2 merupakan pin masukan clock eksternal. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC, dan RF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. Baik, kita lanjut ke komponen LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perencangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt, akan tetapi yang diberikan ke sensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan catu daya tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60. Hal ini berarti LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan panas dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah, yaitu kurang dari 0,5 derajat pada suhu 25 derajat Celcius. Secara prinsip, sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu setiap 1 derajat Celcius.
akan menunjukkan tegangan sebesar 10 MV. Pada penempatannya, LM35 dapat ditempelkan dengan perekat atau dapat pula disemen pada permukaan. Akan tetapi suhunya akan sedikit berkurang, sekitar 0,01 derajat Celcius, karena terserap pada suhu permukaan tersebut. Dengan cara seperti ini, diharapkan selisih antara suhu udara dan suhu permukaan dapat dideteksi oleh sensor LM35 sama dengan suhu di sekitarnya. Jika suhu udara di sekitarnya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari suhu permukaan, maka LM35 berada pada suhu permukaan dan suhu udara di sekitarnya. Jarak yang jauh diperlukan penghubung yang tidak terpengaruh oleh interferensi dari luar. Dengan demikian, digunakan kabel selubung yang ditanamkan sehingga dapat bertindak sebagai suatu antena penerima dan simpangan di dalamnya. Juga dapat bertindak sebagai peserta arus yang mengkoreksi pada kasus yang sedemikian, dengan menggunakan metode bypass kapasitor dan fin untuk ditanamkan. Adapun karakteristik dari sensor LM3 yaitu memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linear antara tegangan dan suhu 10 mV per derajat Celcius sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam Celcius. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara min 55 derajat Celcius sampai plus 150 derajat Celcius. Bekerja pada tegangan 4-30 volt, memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60, memiliki pemanasan sendiri yang rendah yaitu kurang dari 0,1 derajat Celcius pada udara diam, memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W atau beban 1 mA. Memiliki ketidaklinearan hanya sekitar kurang lebih 1/4 derajat Celcius. Ya, jadi di sini kami menggunakan 3 alat, yaitu yang pertama LM35, yang kedua Atmega 16, dan yang ketiga LM016L. Jadi, di LM35 ini terhubung ke ground. Ground ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Dan di atas ini ada powernya. Di sebelah kanan ini merupakan output dari LM35 yang langsung terhubung ke Atmega 16. Nah, di sini kita lihat juga ada inputan RS, RWE, D4, D5, D6, D7. Ini merupakan inputan dari LM016, yang dimana di LM016 ini ada output dan langsung terhubung ke Atmega 16. Di Atmega 16 sendiri juga ada tombol powernya. Jadi, ketika alat ini didekatkan ke suhu, ke suatu benda yang panas ataupun dingin, maka hasilnya akan keluar di LM016. Di LM016 ini juga terhubung ke Atmega 16, terhubung ke ground sebagai sumber tenaga juga dan memiliki tombol power. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya akan menjelaskan program yang akan dimasukkan ke sensor suhu yang dijelaskan teman saya tadi. Nah, jadi di sini saya memakai include Mega 16 dengan studio dan delay dan char LCD 16. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat program yang dari sini sampai ke sini, sampai ke LCD 16 ini, kita memogramnya dari awal, dari sebelum dibuatnya. Maksudnya begini. Jadi di sini project, oke, dan yes. Di sini kita pilih AT90 dan oke, Atmega yang ada Atmeganya, oke. Nah, jadi di sini kita mengatur chipnya itu kita pilih Atmega 16. Di sini saya untuk clocknya itu 11.059.200. Di sini kita atur dengan ADC-nya di sini, ADC enable. Di sini clocknya di sini 691.200.
karena sudah terotomatis dengan chip yang saya atur tadi di sini. Nah, untuk LCD enable, nah sini kita buat ke port B semuanya. Port B. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi kita dapatkan coding yang ini, program yang ini. Setelah itu kita masukkan program yang ini, screen suhu 0. Sini saya tuliskan kembali, suhu 0 ya. Nah, jadi apabila kita hubungkan dengan Proteus dan ATmega, ini saya namakan Tayo. Oke. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan simulasinya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.